Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah yang memilih kami untuk bersama-sama diselamatkan, Allah yang memilih kami untuk kami menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk pemilihan Tuhan yang sungguh sebenarnya kami tidak layak untuk dipilih, tetapi karena kasih karunia Allah kami dipilih untuk menjadi anak-anak Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur masih ada kesempatan, ada hari buat kami menikmati segala sesuatu yang menjadi berkat yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur kami bisa bersekutu bersama, beribadah bersama, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, segala sesuatu yang kami lakukan pada hari ini mempermuliakan nama Tuhan dan hati Tuhan sangat disenangkan. Terima kasih Bapa di surga, hamba yang sangat terbatas kemampuan hamba-Mu, bahkan kepribadian hamba-Mu yang sangat terbatas. Hamba bersyukur kalau hari ini pakai hamba-Mu, kiranya Tuhan memakai hamba hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Letakkan hamba-Mu di bawah salib-Mu ya Tuhan. Hanya nama Tuhan yang boleh kami permuliakan. Segala kekuatan iblis yang terus mengintimidasi kami, yang terus menyatakan bahwa kami tidak layak, kami mau hancurkan suara itu dan kuasa itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau bersama-sama diberkati oleh Tuhan, dan roh yang tidak memuliakan Tuhan yang ada di dalam ruangan ini, kami usir kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau bersama diberkati oleh Tuhan, dan kami bersama-sama mencari kemenangan yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami semua dan layakkan kami semua untuk menerima sabda kudus Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami menyerahkan waktu ini. Amin. Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang bunyinya sama seperti angin kencang. Bunyi itu mengisi seluruh rumah tempat mereka berkumpul. Mereka heran dan bingung. Apa yang terjadi? Orang lain menertawai para rasul dan katanya, mereka kebanyakan minum anggur.
Izinkanlah aku bercerita dan dengarkanlah baik-baik. Orang-orang yang tidak mampu seperti yang kamu sangka, sebab sekarang baru jam 9 pagi. Tapi Nabi Yudha mengatakan tentang hal-hal yang kamu lihat. Allah berkata, pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Anak-anak lakimu dan perempuan akan bernubuat. Kaum muda akan mendapat penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi khusus. Juga akan kucurahkan rohku ke atas hamba-hamba laki-laki dan perempuan, dan mereka akan bernubuat. Mereka sangat terharu mendengar itu dan bertanya kepada Petrus serta rasul lainnya. Saudara, apa yang harus kami perbuat? Jawab Petrus, Bertobatlah dan biarlah kamu dibaptis dalam nama Yesus Kristus supaya dosa-dosa diampuni. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Jadi ini berlaku untuk kamu, anak-anakmu, dan bagi yang berada di tempat jauh, bagi semua orang yang dipanggil Tuhan Allah. Ya Tuhan Yesus mengutus Roh-Nya yang kudus untuk turun ke dunia untuk memenuhi hidup kita. Mari kita bersama membuka firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Demikian bunyi firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian jauh membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi jauh lebih berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia melakukan firman Tuhan dalam hidupnya tiap-tiap hari. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita berada di dunia ini, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya komunitas, ya. Apalagi sekarang kalau kita sudah punya HP Android, ada komunitas lulusan SMA, ya, ada lulusan SMP, bahkan ada lulusan SD. Ya, saya punya SD, SMP, SMA, tetapi TK saya tidak punya. Ketika saya mendapatkan dimasukkan dalam grup WA SD, hati saya begitu bahagia, ya. Kemudian jadi mengingat masa-masa kecil, bagaimana lucu-lucunya kita mencuri buah jambu, ya. Pada bercerita masing-masing. Kamu masih ingat gak? Kamu naik pohon jambunya Pak Sumo, saya nunggu sendalmu di bawah, tahu-tahu Pak Sumo turun keluar rumah, saya lari, gitu kan? Itu menjadi satu hal yang cerita itu membahagiakan buat kita semua, buat kami, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini tema kita adalah hidup dipenuhi Roh Kudus. Kita semua sekarang ini berada di dalam satu komunitas yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita semua ini adalah satu komunitas, ya.
Kita satu keluarga besar Kalam Kudus ya. Kalau kita pergi ke luar kota, ikut persekutuan atau pergi ke gereja-gereja, kita pasti dengan begitu bangga kalau ditanya, gereja mana? Gereja Kristen Kalam Kudus. Ada satu kebanggaan tersendiri. Bahkan mungkin ketika kita pergi keluar dari gereja ini ke gereja lain, kita pasti berpenampilan yang bagus. Betul tidak? Saya secara pribadi ketika saya keluar masuk ke komunitas lain selain Kalam Kudus, selain gereja Kristen Kalam Kudus Kesamben, saya yang biasanya pakai daster, saya akan berdandan ya. Saya yang biasanya nggak mau pakai giwang, saya akan pakai giwang. Saya akan menunjukkan bahwa saya orang Kalam Kudus. Saya bangga dengan Kalam Kudus. Kalam Kudus tidak membuat saya menderita, tetapi inilah kami orang Kalam Kudus. Ada satu kebanggaan, betul Bapak Ibu? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini ada komunitas kita adalah komunitas yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana komunitas yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Saya mencatat ada empat hal. Yang pertama, mari kita lihat pada ayat 42. Ciri komunitas yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Komunitas Kristen, komunitas yang dipenuhi oleh Roh Kudus, di dalamnya itu ada satu ketekunan untuk mempelajari pengajaran-pengajaran para rasul. Jadi komunitasnya itu tidak kosong. Kalau seperti tadi saya ceritakan, komunitas SD saya, sekolah SD saya menceritakan yang lucu-lucu yang membuat kita tertawa, tetapi tidak ada nilai rohani. Tetapi komunitas yang dipenuhi Roh Kudus, di dalamnya ada ketekunan untuk mempelajari firman Tuhan, mempelajari pengajaran para rasul. Bapak Ibu, mari kita membayangkan ketika kita berjumpa satu dengan yang lain, tidak dalam situasi ibadah, tidak dalam situasi persekutuan, kita membicarakan satu topik firman Tuhan, itu akan menjadi sangat menarik ya. Bukan berarti kita sok rohani, tidak. Tetapi firman Tuhan, pengajaran rasul-rasul itu perlu dipelajari supaya kita punya pemahaman yang benar, supaya pengajaran rasul-rasul firman Tuhan itu melekat erat di dalam pikiran kita. Tidak begitu mendengarkan pulang lewat begitu saja. Dan akhirnya hari-hari yang kita lalui hanya hari-hari yang penuh dengan kekosongan. Kemudian ayat yang ke-46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Jadi mereka sehati berkumpul tiap-tiap hari. Berarti sehati, tidak ada pertengkaran, ya. Sehati bukan berarti tidak ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu tetap ada, tetapi kesehatian itu yang akhirnya menjadi satu hati itu membuat keberbedaan itu membuat rukun, keberbedaan itu membuat maju, keberbedaan itu membuat berkembang, bukan keberbedaan itu membawa pada pertengkaran. Dan di dalam komunitas yang dipenuhi Roh Kudus itu ada kenikmatan bersama, ada satu sukacita, ada kegembiraan katanya. Dan hati mereka sangat tulus di dalam melakukannya. Kemudian yang kedua, komunitas yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mari kita lihat ayat 44 yang pertama. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Semua orang yang menjadi percaya. Artinya apa? Sebelum itu ada orang-orang yang tidak percaya. Jadi sebelum kepenuhan Roh Kudus, sebelum Pentakosta turun, sebelum Roh Kudus turun, sebelum hari Pentakosta itu, ada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu siapa? Para murid. Dan ada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, baik para murid dan orang-orang yang baru percaya
percaya itu mereka menjadi bersatu. Ya. Ada kebersatuan, kebersamaan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Artinya di sini tidak ada orang Kristen lama, tidak ada orang Kristen baru. Tetapi sama-sama orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus menjadi ciptaan yang baru. Jadi di dalam komunitas itu tidak ada yang lebih rohani, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang paling buruk. Artinya apa? Di dalam komunitas yang dipenuhi oleh Roh Kudus tidak ada kesombongan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, tetap ayat 44. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini terkecuali pasangan hidup. Ya. Istri seseorang tidak menjadi istri bersama. Suami seseorang tidak menjadi suami bersama. Tetapi yang dimaksud di sini secara materi yang menjadi milik seseorang menjadi milik bersama. Artinya tidak ada perhitungan, tidak ada mementingkan diri sendiri. Artinya apa? Tidak ada pelit. Ya. Semuanya merasa bahwa ini saudara saya, milik saya, boleh dinikmati oleh mereka. Materi yang menjadi milik saya boleh dimiliki oleh mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana waktu lalu saya pernah dua minggu lalu saya sampaikan bahwa kami sangat bersyukur dengan rumah pastori yang diberikan kepada kami, ya, menjadi satu fasilitas kami. Ya. Saya sangat bersyukur. Kenapa? Saya tidak pernah membangun itu. Saya tidak pernah mengeluarkan uang untuk membeli tanah dan membeli rumah itu, membangun rumah itu. Tetapi saya diberikan kesempatan untuk menikmati. Siapakah pemiliknya? Pemiliknya adalah kita bersama. Betul tidak? Milik Bapak Ibu bersama pastori itu dan menjadi milik saya dalam tanda petik. Ya. Lalu kapan itu dibangun? Uang siapa? Uang misionaris. Nah, itulah cara hidup jemaat mula-mula. Tidak memperhitungkan bahwa oh ini punya saya, orang lain tidak boleh masuk, orang lain cukup ada di halaman, dia najis bagi saya. Bukan seperti itu untuk komunitas yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena melihat mereka adalah bagian dari hidup saya. Kemudian kita melihat lagi, ada pengorbanan ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ada orang yang menjual hartanya untuk membagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluannya. Bapak Ibu, apakah ini sudah menjadi bagian dalam komunitas kita? Bagaimana dengan harta yang kita miliki, harta yang saya miliki dan Bapak Ibu miliki? Pernahkah saya dan Bapak Ibu melepaskan sebagian harta kita untuk berbagi kepada saudara-saudara kita dalam, dan kita garis bawahi, orang-orang yang memerlukannya? Firman Tuhan ini sangat sederhana memberikan pengertian kepada kita, memberikan bahasa yang sangat sederhana. Ya, ayat 45. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sesuai dengan keperluannya. Apa yang menjadi keperluannya orang ini? Kita perlu tahu. Untuk kita bisa tahu, kita perlu peka. Untuk kita bisa peka, kita perlu dekat dengan mereka. Siapa mereka itu? Kita semua yang adalah saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 47. Komunitas yang dipenuhi oleh Roh Kudus sambil memuji Allah
dan mereka disukai semua orang. Jadi komunitas yang dipenuhi oleh Roh Kudus disukai oleh semua orang tanpa dibuat-buat. Orang akan melihat, orang akan diberkati melalui persekutuan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan persekutuan kita? Apakah persekutuan kita ini sudah masuk dalam kriteria persekutuan yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Ya, bisa langsung ditampilkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 4 hal ini menjadi ciri khas bagi komunitas Kristen yang seharusnya itu ada di dalam persekutuan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kalau tadi saya gambarkan bahwa kita ini masuk dalam komunitas, ya, komunitas yang dipenuhi oleh Roh Kudus dengan 4 ciri tadi. Nah, komunitas ini terisi dari beberapa pribadi, ya. Seperti kita ini komunitas rohani, komunitas yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita terdiri dari beberapa jemaat, banyak jemaat. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang berada di dalam komunitas ini? Bapak Ibu, setiap pribadi memenuhi tempat ini, ya. Nah, kita menjadi satu komunitas ini, kita tidak lepas begitu saja, tetapi kita punya tanggung jawab. Kita juga punya kriteria, ya. Orang-orang ini, komunitas ini ada 4 kriterianya tadi, ya. Salah satunya mau berkorban, apalagi tadi 4 itu. Tidak sombong, ya kan? Tidak pelit, bertekun dalam pengajaran, ya, 4 hal tadi. Nah, di dalam komunitas ini, jemaat ini, masing-masing ini juga harus punya ciri orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena komunitas ini adalah komunitas yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka orang-orang yang ada di dalamnya ini harus juga orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saya akan menyampaikan 6 hal ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang taat pada Roh Kudus, ya. Taat pada Roh Kudus itu adalah orang yang taat pada kehendak Allah untuk menguasai kehendaknya. Ya, saya ulang sekali lagi. Taat pada Roh Kudus adalah taat pada kehendak Allah untuk menguasai kehendak kita. Jadi bukan kehendak kita yang maju, tetapi kehendak kita yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, artinya apa? Bukan kita yang maju, Bapak Ibu, ya. Nah, yang maju adalah hati yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus, yaitu orang yang taat kepada Roh Kudus. Hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus atau hati yang taat pada Roh Kudus, yaitu kebenaran menguasai pikirannya, ya. Segala yang benar, yang suci, yang kudus itu menguasai pikirannya. Segala sesuatu yang benar, Bapak Ibu, ya. Dan cinta kasih Kristus itu menguasai emosi kita. Cinta kasih Kristus menguasai emosi kita, menguasai kehendak kita. Seluruh kebenaran yang kita lakukan itu akan dipenuhi olehnya kalau kita taat. Saya ulang sekali lagi, seluruh kebenaran kita akan dipenuhi kalau kita taat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Ketika pribadi Allah sudah berada di dalam diri kita dan menguasai kita, maka pikiran kita yang dipenuhi tadi tidak hilang. Ya. Pikiran kita itu bukan tidak berfungsi lagi, tetapi sebaliknya, pikiran kita itu dipimpin oleh Roh Kudus untuk menjadikan kita begitu berpengetahuan. Akhirnya kita punya pengetahuan lebih sempurna. Ya. Saya ulangi sekali lagi, ketika pikiran kita dikuasai Roh Kudus, bukan berarti pikiran kita itu hilang atau pikiran kita itu tidak berfungsi, tidak. Tetapi Roh Kudus memimpin pikiran kita untuk kita menjadi lebih berpengetahuan, lebih bijaksana sesuai firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, emosi kita sesuai dengan emosi Allah. Artinya apa? Kehendak kita, ya, emosi itu menyangkut kehendak, ya, kemauan, ya. Kehendak kita, pilihan kita, kemauan kita sesuai dengan arah pimpinan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh keberadaan kita, kalau kita taat pada Roh Kudus yang adalah Tuhan, Dialah yang akan memimpin kita. Ya, pikiran kita, emosi kita akan dikuasai. Dan sama seperti pikiran Allah, sama dengan emosi Allah. Yang kedua, ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan hidup kudus. Ya, hidup yang telah diubahkan. Kenapa? Diubah oleh pengaruh Roh Kudus. Hidup yang kudus adalah orang yang suka akan kekudusan, tidak lagi menyukai hal-hal yang palsu atau kebohongan. Semua yang tidak benar itu disingkirkan dari hidupnya. Dia akan tampil asli, ya, tidak dibuat-buat, tidak imitasi, tidak tiruan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali ibu saya bisa ditanya, merasa terkejut melihat saya. Ya, mungkin apa yang biasa berubah itu? Ultraman berubah. Ya, waktu awal-awal ibu bersama dengan saya, ibu sering terkejut melihat saya. Kenapa kamu sekarang menjadi seperti ini? Ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya menerima Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidup saya adalah anak yang tidak bisa berbicara banyak. Heran kan? Kalau ternyata saya sekarang pintar ngomong. Ya. Mungkin saya gambarannya kalau di sini mungkin saya seperti Mbak Tia. Ya. Anak yang manis, anak yang manut, anak yang nurut. Ya. Salah benar apa yang dikatakan orang tua itu benar, betul tidak? Ya. Nah, apapun yang saya tidak suka tapi saya harus melakukan, saya disuruh melakukan, saya akan lakukan. Berada di hadapan orang, bawa persembahan, walaupun situasi hatimu marah, kamu jengkel, kamu harus senyum. Sehingga di gereja saya dikenal, oh anak ini loh murah senyum, walaupun hati saya dongkol. Ya. Tetapi begitu saya masuk pembentukan sebelum masuk sekolah teologi, saya berada di satu tempat yang saya sudah pernah ceritakan, ya. Disitulah saya hancur-hancuran digeblek oleh Tuhan untuk menjadi pembantunya misionaris, Bapak Ibu. Ya. Rumah retreat, tempat misionaris beristirahat bersama anak dan keluarganya. Kalau orang-orang bule misionaris di Indonesia ini mau retreat berkumpul di situ, ya orang-orang bule, saya juga dipaksakan harus meladeni mereka makan, Bapak Ibu. Saya yang ngomong bahasa Inggris belepotan, saya harus berani ngomong. Di situ saya diajarkan taruh gelas di sebelah mana, kita makan bareng-bareng. Tapi mata saya harus mampu melihat meja orang. Dia bilang, apa
minumnya sudah habis, saya harus tambah, dipaksa harus pakai bahasa Inggris, ya. Naruhnya gelas di sebelah mana, saya harus berjalan di sebelah mana, itu semua diajari. Dan saya harus mengatur kamar-kamar tidur mereka. Kalau mereka pergi jalan-jalan ke kebun, saya harus bersihkan kamarnya sampai bersih. Bahkan mereka pulang, sepatunya itu penuh dengan lumpur, saya harus sikat, Bapak Ibu. Begitu saya dihancurkan oleh Tuhan. Ya, kami berlima. Saya, Reni, Yeni, Darius, 4. Ya. Saya yang 1 tahun, teman-teman saya 9 bulan, 6 bulan. Saya iri hati, saya bilang, saya ini set, saya bilang. Artinya setahun untuk Tuhan. Yang teman saya 6 bulan, saya bilang, kamu embun, saya bilang. Kenapa embun 6 bulan saja kamu, saya bilang, ya. Nah Bapak Ibu, disitulah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya dari kecil, saya Kristen. Tapi saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika saya berada di titik paling bawah. Ya, saya mengalami mimpi dan mimpi itu saya ceritakan. Saya dilayani secara pribadi dan saya menerima Tuhan dalam hidup saya. Saya masuk sekolah teologi. Disitulah pembentukan Tuhan terus berjalan untuk saya. Dan disitulah Roh Kudus mengubah saya. Kalau dulu saya ditanya orang, saya senyum-senyum saja. Tapi sekarang begitu saya masuk I3, saya dibentuk oleh Tuhan, saya ditanya orang, saya bisa menjawab. Bahkan orang itu bohongin saya tahu dibohongin. Dan saya berani berontak kalau saya dibohongin. Kalau dulu saya dibohongin, ya iya, makanya saya anak baik. Ya kan? Nah Bapak Ibu, ketika Roh Kudus memenuhi kita, ada satu perubahan yang baik. Konsep kita, pola pikir kita, pribadi kita itu diubahkan oleh Tuhan. Bukan pikiran kita itu menjadi hilang, tidak. Tetapi pikiran kita disempurnakan oleh Roh Kudus. Kita menjadi orang yang bijaksana. Kita menjadi orang yang punya pengetahuan lebih. Karena Roh Kudus yang mengubah kita. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu, anak-anak semua menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang berpengetahuan, mari kita ingat itu bukan usaha kita, tetapi itu Roh Kudus yang memilih kita dan memenuhi hidup kita. Amin. Jadi tidak ada satu hal yang bisa membuat kita bangga. Kita tidak ada apa-apanya. Kita orang yang bisa dibohongin, kita bisa ditipu, kita bisa dikadali, kita bisa dikacangi. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, kita menjadi orang yang bisa berproses secara benar dalam otak kita. Kita punya kepekaan. Kalau saya dibohongin orang, kita punya kepekaan. Mungkin saat ini, walaupun kita tahu dibohongin, mungkin dengan cara yang baik kita mengungkapkan bahwa itu tidak benar. Betul? Ya. Kalau dulu diam-diam, sekarang nggak diam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seluruh keberadaan kita, kalau kita taat kepada Roh Kudus, maka Tuhan akan memimpin kita. Mari kita lihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang ini berusaha hidup kudus, ya, berusaha hidup suci. Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, tetapi kenyataannya bagaimana? Tidak ada seorang pun yang suci di hadapan Allah. Amin. Saya dan Bapak Ibu tidak suci di hadapan Tuhan. Kita semua manusia berdosa. Tetapi pada saat Roh Kudus memenuhi hati kita, itu ada keinginan, ada kemauan, ada tindakan untuk menjalani hidup kudus. Amin. Sejak Roh Kudus memenuhi hati kita, kita yang tidak mungkin suci ini, ya, suci kan artinya bersih. Ya. Apakah ada di antara kita yang bersih hatinya? Tidak ada.
bersih hati kita di hadapan Tuhan? Tidak ada. Saya dan Bapak Ibu tidak bersih di hadapan Tuhan. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi hati saya dan Bapak Ibu, itu ada satu keinginan, ada satu kemauan, ada satu tindakan untuk menjalani hidup kudus. Artinya apa? Hidup kudus itu harus diusahakan untuk kita berubah. Jika kita mau dibersihkan secara total atau mutlak, kita harus mau menyerahkan diri di bawah kaki Kristus. Maka Dia akan memberikan Bapak Ibu kesucian kepada kita, hingga hidup kita bisa memuliakan Dia. Kita minta kepada Dia, ya. Ada satu usaha yang kita pikirkan yang benar, yang kudus. Ada satu usaha tindakan kita. Saya mau berusaha, bukan hanya mau, tetapi harus mau bergerak, berhenti dari keberdosaan itu. Maka Tuhan akan menolong kita. Kemudian yang ketiga, ciri hidup yang dipenuhi Roh Kudus, yaitu menjunjung tinggi firman Allah. Menjunjung tinggi firman Allah. Jadi yang menjadi tolak ukur adalah firman Allah. Firman Allah bukan untuk diperdebatkan. Menjunjung tinggi firman Allah itu artinya tidak ada memperdebatkan firman Allah. Bapak Ibu perlu kita akui dan perlu kita hati-hati untuk anak-anak muda. Begitu banyak doktrin di luar sana, begitu banyak pengajaran yang berbeda-beda, yang simpang siur, dan pengajaran-pengajaran yang berbeda-beda penekanannya di luar sana begitu banyak. Itu sebabnya kembalilah kepada firman Tuhan. Manusia saya bisa salah mengajar, tetapi firman Tuhan, Alkitab tidak akan pernah salah, Bapak Ibu. Saya bisa salah menceritakan karena saya manusia berdosa. Saya tidak mau salah, betul tidak? Saya tidak mau salah. Karena ketika saya mengucapkan yang salah, seperti firman Tuhan katakan apa? Saya pantas untuk digantung dengan batu pualam masuk ke dalam laut. Artinya tidak boleh nongol. Tetapi ada kemungkinan saya salah, karena saya manusia berdosa. Itu sebabnya Bapak Ibu, kembalilah kepada firman Tuhan. Ada begitu banyak pengajaran yang penekanannya berbeda. Contohnya, secara real saja, tentang baptisan, ya, macam-macam pandangan tentang baptisan, macam-macam pandangan tentang bahasa roh, macam-macam tentang berkat, teologi berkat. Ada yang menekankan bahwa orang yang percaya Tuhan Yesus, dia tidak akan menderita, dia akan hidup makmur. Tetapi ada pengkhotbah yang mengatakan ikut Tuhan Yesus siap menderita. Mana yang benar? Penekanan yang berbeda-beda. Kembalilah kepada firman Tuhan, ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak untuk diperdebatkan. Alkitab akan memberikan pengertian yang seimbang kepada saya dan Bapak Ibu. Alkitab akan memberikan pengertian yang stabil. Bila suatu waktu Bapak Ibu menemukan buku-buku teologi, membaca-baca buku teologi, mungkin juga dari gereja, ya. Apabila menemukan dan di dalamnya terisi doktrin yang memberikan peluang kepada kita untuk memperbaiki firman Tuhan, untuk memperbaiki Alkitab, saya mau sampaikan, tinggalkan buku itu, kembalilah kepada Alkitab, ya. Karena buku-buku teologi yang menulis adalah orang-orang biasa sama dengan saya. Tetapi Alkitab ini ditulis oleh murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, para nabi dengan pengilhaman dari Roh Allah. Jadi tidak mungkin salah. Apabila Bapak Ibu berjumpa dengan orang-orang yang pengajarannya
seakan-akan membuat perbaikan Alkitab, tinggalkan pengajaran itu. Ya. Kembalilah kepada Alkitab. Bapak Ibu, saya bisa salah menyampaikan, tetapi saya selalu berdoa, Tuhan tanamkan yang benar kepada jemaat Tuhan apa yang saya sampaikan. Kalau yang saya sampaikan salah dan jemaat sudah terlanjur dengar, anak-anak sudah terlanjur dengar, Tuhan cabut itu dari hati dan pikiran jemaat. Tetapi Tuhan tanamkan yang benar saja kepada jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang hatinya dipenuhi oleh firman Allah. Jadi tetap kembali kepada firman Allah. Jangan tinggalkan firman Allah ini, karena ini adalah segala hikmat Tuhan tersimpan di dalam kekayaan firman-Nya ini. Ya. Di sini ada dongeng yang lebih menarik dari Spider-Man. Ya. Di sini ada cerita kisah nyata yang lebih menarik dari tukang sulap. Contohnya, air dirubah menjadi anggur. Ya. Bagaimana kuasa Tuhan, tongkat Musa bisa membelah lautan. Jadi ada banyak hal yang lebih menarik di sini dan lebih benar. Mari Bapak Ibu yang punya anak cucu yang masih kecil, bukakan firman Tuhan. Ajak mereka mencintai firman Tuhan dari kecil. Kalaupun besar mereka lupa, itu di luar kuasa kita. Betul? Ya. Saya mengajarkan kepada anak-anak saya firman Tuhan sampai mereka hafal. Anaknya Nuh itu siapa saja hafal. Sampai orang tua murid bertanya kepada saya, kenapa Philo begitu hafal ya Bu? Soal ini dia bisa mengerjakan. Dia berpikir bahwa saya sudah dapat soal dari Pak Andri. Ya. Kok Philo bisa ini bisa hafal loh katanya. Saya bilang iya Bu, hari-hari anak saya waktu itu masih CD itu kan. Nah, jadi anak-anak ini sore-sore kita putarkan itu Bu, cerita-cerita Alkitab itu. Ya. Dari kecil kita ajar. Kalau besar dewasa mereka lupa, itu di luar kuasa kita. Ya, tetapi kita tetap percaya ada Roh Kudus yang memenuhi hidup mereka, memenuhi hati mereka. Amin. Itu harapan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus dan firman Allah tidak bisa dipisahkan, karena Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Yang berikutnya, jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang menitik beratkan kehendak dan pimpinan Roh Kudus atas dirinya. Orang yang menitik beratkan pimpinan Roh Kudus pada dirinya, dan dia akan menyampaikan berita itu kepada orang lain sesuai dengan Alkitab. Ya, balik lagi, kalau tidak sesuai dengan Alkitab, Bapak Ibu nggak usah komplain, karena itu tidak untuk diperdebatkan. Bapak Ibu saja secara pribadi kembalilah kepada Alkitab. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat, ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, balik lagi, adalah orang yang memberitakan Injil, mementingkan Injil untuk dikabarkan. Kapan itu? Baik tidak baik waktunya, kabarkan Injil itu. Roh Kudus diturunkan untuk memuliakan Kristus. Bapak Ibu, kita tahu bersama, ketika Paskah, sebelum Paskah, Jumat Agung, Tuhan Yesus dihina, Tuhan Yesus dihakimi, Tuhan Yesus disiksa, Tuhan Yesus dipermalukan, tidak ada harganya lagi. Padahal dia apa? Dia adalah pribadi oknum yang perlu dipermuliakan. Nah, ketika dia disiksa, dihina dan lain sebagainya, dia perlu dipulihkan. Betul? Dia perlu dipulihkan untuk dimuliakan, untuk dipulihkan di hadapan kita, untuk dimuliakan di hadapan kita. Siapa yang mengerjakan ini? Siapa yang mengerjakan pemulihan untuk Tuhan Yesus dimuliakan? Itulah pekerjaan Roh Kudus.
Roh Kudus datang untuk memulihkan pandangan tentang siapa Kristus. Memulihkan bahwa Kristus adalah Allah yang yang harus dimuliakan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menerima Roh Kudus di dalam hati kita. Dan kita perlu mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Ya, berapa tahun yang lalu saya pernah memberikan gambaran di sini. Saya taruh ember. Ya, masih ingat Bapak Ibu, ada yang masih ingat? Pak Tri belum ada. Ember itu diisi air. Kemudian ada sesuatu yang bisa dikeluarkan dari ember, tidak kelihatan dari luar itu. Kemudian sudah penuh air, ya. Kemudian ternyata masih ada batu yang bisa dikeluarkan. Masih ingat? Masih ingat ya? Saya mau pakai ilustrasi itu, saya pikir, nanti pikir jemaat tidak punya ilustrasi lain, bosen gitu. Jadi ada batu yang dikeluarkan. Kemudian diisi lagi, penuh lagi. Masih ada lagi yang perlu dikeluarkan lagi, berkurang lagi, diisi lagi, masih ada lagi. Artinya apa? Setiap hari kita membutuhkan Roh Kudus. Setiap hari harus ada yang kita keluarkan dari hati kita. Yang kotor-kotor itu tadi, pikiran kita yang salah harus dikeluarkan. Sehingga Roh Kudus, kita memberikan tempat kepada Roh Kudus untuk bekerja memenuhi hati kita. Saya dan Bapak Ibu bukan orang sempurna, tetapi Tuhan mau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Harus diusahakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Roh Kudus bekerja secara hebat di dalam hidup kita? Bagaimana sekarang kita bisa mengetahui bahwa Roh Kudus itu bekerja secara hebat di dalam gereja Tuhan ini? Ada beberapa hal yang saya catat. Yang pertama, Roh Kudus bekerja di dalam hidup saya dan Bapak Ibu kalau di dalam hidup saya dan Bapak Ibu meninggikan Kristus. Roh Kudus bekerja secara hebat di tempat ini kalau Kristus dimuliakan. Kalau Kristus ditinggikan di tempat ini, saat itulah Roh Kudus bekerja di dalam komunitas kita. Dan kemudian, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Roh Kudus itu bekerja secara hebat di dalam hidup kita dan gereja Tuhan? Ketika dosa dinyatakan. Ketika dosa dinyatakan di dalam hidup saya dan Bapak Ibu, saat itulah sebenarnya Roh Kudus bekerja. Karena Roh Kudus mau kita benar di hadapan Tuhan. Amin. Tapi kadang-kadang saya dan Bapak Ibu dan gereja Tuhan, ketika dosa itu dinyatakan, apa yang terjadi? Sakit hati. Ya. Mari kita mengubah konsep kita. Ketika dosa kita dibukakan, dikasih tahu bahwa itu salah, kita harus berpikir bahwa Roh Kudus sedang bekerja untuk saya. Amin. Itu sebabnya tidak boleh sombong. Ya, selama kita tinggi hati, Roh Kudus itu akan terhalang bekerjanya di dalam hati kita. Karena kita marah ketika ditujukan kesalahan kita. Kita tersinggung ketika dosa kita dinyatakan. Ya. Tetapi Roh Kudus itu bekerja secara total. Dan kita bisa bekerja di dalam hidup kita kalau kita merasa bahwa dosa saya sedang dikorek. Dan kemudian, bagaimana kita mengetahui Roh Kudus bekerja secara hebat? Kalau orang-orang saya dan Bapak Ibu jemaat Tuhan mulai tahu bahwa sedang ditegur dosanya, mulai tahu, sadar bahwa yang terjadi dalam hidup saya ini karena dosa saya, Tuhan tegur saya. Dan Roh Kudus bekerja secara hebat, tandanya orang-orang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam hidup saya dan Bapak Ibu kalau tandanya itu kalau Bapak Ibu dan saya itu bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Kita semua tidak luput dari salah.
Kita semua tidak luput dari dosa. Itu sebabnya kita membutuhkan pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita untuk membawa kita kembali. Oh, ini loh yang benar. Ya. Dan ketika kita tahu jalan ini yang benar, apa yang Tuhan mau, kita menangis di hadapan Dia. Kita berlutut di hadapan Tuhan. Bukan berarti, oh, aku sekarang wis balik nih, wis balik. Ya, itu akan membuat kita kembali jatuh. Kita tidak lebih baik dari orang lain. Saya dan Bapak Ibu tidak lebih baik dari saudara kita yang lain. Kita sama-sama membutuhkan Roh Kudus bekerja. Yang berikutnya, yang kelima, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, dia berani menjalankan kehendak Allah. Berani dan tidak takut. Ya, contohnya para murid ketika Tuhan Yesus mati dikubur, apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul bersama kan? Tetapi apa yang terjadi? Mereka tutup pintu. Ya, menjadi pribadi yang tertutup. Tidak boleh ada orang yang menembus area saya. Menakutkan. Ya, bahkan Petrus ketika dikatakan, kamu kan temannya dia. Petrus katakan, oh enggak, aku tidak kenal dia. Ada satu ketakutan. Ya. Orang yang hidupnya, hatinya dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berani mengatakan bahwa saya anak Tuhan. Ini pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, waktu kami di Bandung, pernah terjadi begini. Ada penyetopan pemeriksaan rahasia untuk KTP. Orang-orang yang KTP-nya itu pendeta, itu bisa disandra. Ya. Ada satu waktu itu ada satu ketakutan, mau keluar, ojo saya sih diperiksa ya, ojo saya diperiksa. Ya. Ada satu ketakutan, tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus dia siap mati untuk Tuhan. Ya. Berani dan tidak takut lagi. Nah, para murid begitu dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Mereka pergi ke seluruh dunia. Ya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus dia tidak takut lagi. Tidak takut menyatakan dirinya siapa. Dia tidak takut mati. Petrus tadinya takut kan? Aku tidak kenal dia. Tetapi begitu Roh Kudus turun atas dia, memenuhi dia, tadi dikatakan sekali dia bercerita, aku mau cerita nih sama kalian katanya. Sekali dia bercerita, berapa orang bertobat? 3.000 orang menjadi orang yang berani. Ya. Petrus yang memang aslinya pemberani, tetapi beraninya liar. Begitu dia terima Tuhan Yesus, begitu dia terima Roh Kudus, maka keberaniannya itu menjadi terarah, tidak brutal lagi. Yang tadinya takut dia menjadi berani. Contohnya lagi Musa. Ketika Tuhan memanggil Musa, latar belakang Musa ini sangat mempengaruhi pola pikirnya. Seperti tadi yang saya sampaikan, latar belakang saya itu sangat mempengaruhi kepribadian saya. Latar belakang Musa itu mempengaruhi, walaupun dia dibesarkan di istana, tetapi dia mempunyai kulit yang berbeda. Ya, dia mempunyai muka yang berbeda, dia mempunyai rambut yang berbeda dengan orang-orang di istana. Saya membayangkan pasti ada ketertekanan sendiri yang tidak terungkap. Akhirnya menjadilah pribadi Musa yang takut. Ketika Tuhan panggil, dia bilang, Tuhan, tidak usah saya yang memimpin, saya ini nggak bisa. Ya, saya memahami itu latar belakang yang mempengaruhi dia. Harun saja yang biasa maju, saya nggak usah. Tetapi ketika Roh Allah bekerja secara leluasa di dalam hati Musa, Musa bisa menjadi hamba Tuhan, pemimpin besar bangsa Israel. Bapak Ibu, siapapun kita di hadapan Tuhan sama orang berdosa. Dan kita semua membutuhkan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Mari kita buka hati kita, mempersilahkan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, mengubah seluruh konsep hidup kita, mengubah seluruh konsep pikiran kita, ya, untuk diperbaharui, disempurnakan, menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang berpengetahuan.
Jadi di antara kita jangan ada yang merasa saya tidak mampu, saya bodoh. Tidak, kita semua dipilih oleh Tuhan untuk Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Dan yang terakhir, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan menghasilkan buah roh. Ya. Buah roh itu perlu diusahakan, ada kerjasama. Tuhan memberikan dan kita menerima dan kita melakukan. Amin. Ya, semua harus diusahakan. Biar firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita bersama untuk menjadi lebih baik, lebih benar, dan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi ya Tuhan, Allah yang memiliki kehidupan kami, dan Allah yang akan menyempurnakan kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk mengizinkan Roh Kudus bekerja memenuhi hati kami. Dan Roh Kudus memperbaharui pola pikir kami, memperbaharui hidup kami, dan kami rindu menjadi orang-orang yang berguna di hadapan Tuhan. Menjadi pemberita-pemberita Injil, menjadi pemberita kebenaran, dan tampil apa yang ada pada diri kami tanpa ada kepalsuan. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami ya Tuhan. Pakailah kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Gusti memberkati.